Siapalah, siapalah diriku tanpamu. Oh bagaimanalah di kau tidak ku rindu. Siapalah, siapalah diriku tanpamu. Bapak Nabilah, mungkin pada kesempatan yang berbahagia ini, walaupun mungkin tidak ada kena mengenaknya, tapi secara pribadi daripada Abi memang berangan-angan, berharap, meminta, memohon Syekh Arsyad Al-Banjari, Bang Taufik, usia beliau dalam 106 tahun. Sepatutnya duriat-duriat beliau juga daripada kalangan orang-orang yang berusia panjang. Tidak usah dijelaskan lebih daripada itu. Nah, alhamdulillah Abi daripada keluarga, yang daripada bapak-bapak pun juga daripada orang yang usia panjang. Ustadz Ahmad pun juga seperti itu, yang Abi tahu rasa-rasanya dalam 80-an tahun juga. Mak dan ayah pada waktu mereka meninggal dunia. Kenapa kita berangan-angan seperti itu? Karena dengan beberapa hadis yang kita riwayatkan mungkin dalam 10 menit. Tapi macam manapun tetap itu ketentuan takdir daripada Allah yang dengan kita tidak mampu untuk melakainya. Kalau Allah dah tentukan usia kita akan terhenti pada masa usia 63 tahun, maka kita akan meninggal pada usia 63 tahun. Maka sebelum dengan kita berangkat, sebelum dengan kita pergi, agar tidak ada yang mazlum, tidak ada yang dizalim, tidak ada yang ganggu, tidak ada yang digugat, agar dengan semuanya tahu, Abi ingin mengucapkan ucapan jutaan terima kasih di sini secara live pada petang hari ini, pada petang hari Jumat. Masya Allah, tabarakallah. Yang pertama ucapan jutaan terima kasih. Mudah-mudahan hidup mereka berkah, sehat, afiat, dan juga mereka Allah karuniakan segala kebahagiaan dalam hidup. Itu kepada santri-santri yang berada di mana-mana saja. Di antara daripada santri yang live dengan kita, yang terkesan dengan lockdown, daripada kemarin itu kita tak ada live, kita tidak ada Facebook, kita tidak ada YouTube. Itu santri kita daripada Repe. Minta maaf kawan-kawan daripada Repe, yang walaupun jumlah mereka tidak seramai jumlah mereka yang ada di Mahat An-Nur, tapi bagi Abi juga diantara daripada santri-santri yang setia. Mungkin kalah kalian di sini, kalah juga kawan-kawan di Jalan Baik. Itu kalau pada tuh mereka tengok saja sahabat mobil Abi itu kotor, atau juga dengan geras itu becek, gak ada yang disuruh. Selesai pengajar sudah semuanya singkap sarung, mereka sarungan, pakai sarung dengan baju jubah, sikap sarung untuk membersihkan mobil. Di sini saja kalian tidak buat, bukan menyebut-nyebut, tidak. Abi katakan saya akan ambil peluang untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan juga mengingatkan jasa orang-orang yang berjasa dalam kehidupan Abi dan juga dalam kehidupan Mahat Asen. Jadi diantara daripada santri-santri dulu, santri Repe itu lebih ambil berat tentang kebersihan rumah Abi dan juga tentang keadaan Abi berbanding dengan kawan-kawan daripada Zen atau juga daripada An-Nur sekalipun daripada sudut situnya. Juga kalau pada waktu Abi datang jam 3 pagi, mereka tidur di garasi mobil. Yang penting kalau pada waktu Abi datang, mereka standby menunggu di situ. Tapi yang keluar semuanya menunggu, beratur panjang barisan. Itu adalah santri daripada An-Nur. Rekodnya juga tidak terkecuali dengan AZ. Ucapan terima kasih kepada semuanya. Dan Abi minta maaf secara sengaja memang kepada bilang stop kepada admin kita di sini, kepada SNTP, untuk tidak ada live daripada pagi hari kemarin. Kemudian juga Abi tidak melupakan jasa daripada salah seorang yang sanggup untuk meninggalkan anak bininya, yang walaupun dia tidak poligami, yang walaupun istrinya cuma satu, tapi macam seperti orang punya istri 3 macam Nabi. Siapa? Bang Hanif daripada Kedah. Beliau masukkan SMSB, yang walaupun banyak orang yang degil atau banyak orang yang tak komitmen, tapi banyak dan besar faedahnya. Tolong like kembali. Tergugah hati Abi pada waktu membaca SMS daripada Bang Hanif. 1 dihantar ke Abi, 2 dihantar ke dalam Instagram. Betul kan? Instagramnya Bunda. Abi ucapkan juga terima kasih kepada Bang Hanif. InsyaAllah kita Sahih Muslim, InsyaAllah kita dengan program kita pagi dan petang dan juga dengan malam dengan kawan-kawan kita akan ada live daripada sini. Tak kisah Bang Abra juga yang kemarin meminta
Itu di antara daripada orang yang berjasa. 15 hari Abi di Malaysia, 15 hari dia dengan Abi. Abi ke Kuching, dia ke Kuching. Abi ke Medan, dia ke Medan. Asalkan ada peluang. Sampai Abi ke Banjar pun kadang dia ikut ke Banjar. Itu Ustadz Hanif. Kumpulan pertama yang selesai dengan program tapakur di Derang. Selepas itu khidmah dengan Abi sampai sekarang. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Juga tidak melupakan tiga bidadari dunia. Jadi supaya akhwat tahu, supaya yang minat yang tahu Abi juga tahu, supaya kalian juga tahu Abi mencintai mereka ketiga-tiganya. Abi menyayangi mereka ketiga-tiganya. Kalau boleh Abi ibaratkan tiga kumpulan yang tiga ini macam seperti pertarungan dalam bola sepak atau dalam sepak bola. Kalau saatnya back pertahanannya tidak kuat, penyerang tidak bisa menyerang. Dan juga kalau tengahnya tidak kuat, back akan kewalahan untuk menyamankan serangan. Tanya Arifin, terserah. Apakah kira-kira pertandingan kita itu adalah 4-4-2 atau juga dengan struktur permainan kita itu adalah 2-2-6 atau 1-1-8? Pasti kalau back tidak ada, maka dengan gol atau dengan serangan akan berhasil. Siapa yang jadi back dalam dunia dakwah Abi, dalam kehidupan Abi, orang yang bersama Abi sejak pada waktu di Mekah, sejak pada waktu di Mesir, sejak pada waktu di Malaysia sampai kemari, Abi berasa aman pada waktu meninggalkan pondok, berasa aman ketika meninggalkan anak-anak. Itu yang bernama Husna Mawi Sabri, yang punya anak 6 orang, 3 laki-laki dan juga 3 perempuan. Jadi ini Abi tidak pernah dan juga tidak akan melupakan jasa daripada Umi sejak pada waktu dengan kami, dengan Ustadz Ahmad, dengan Ustadz Rashid pada waktu itu mengembangkan atau menghidupkan program pengajian tafakur dan tahfiz di Ma'had ini pada tahun 2004. Jadi pada waktu itu karena pertama faktor usia dan kesehatan, bisa Umi menumpukan waktu untuk khidmat kepada santri. Tidak lupakan juga dengan yang berada di garis tengah dalam kehidupan Abi. Bagikan Abi keturunan tidak kurang daripada 7 orang, 4 orang laki-laki dan juga 3 orang perempuan. Mungkin ada tambahannya di masa-masa yang menyusul nanti, bukan timang cucu, timang anak lagi. Jadi yang walaupun Abi tinggalkan, jadi yang secara pasti memang adalah hal-hal tentang romantika hayal hidup, kata Haji Roma Irama. Itu adalah roman yang manis, yang kecil, yang senang, yang apa-apa. Itulah romantika hidup, kata beliau. Ada Ustadz Ahmad pun pernah gak kelahi dengan bini? Pernah. Kalau enggak pernah bukan suami namanya. Pernah gak istri bergaduh dengan suami? Pernah. Kalau tidak bukan manusia namanya. Itulah yang namanya kehidupan. Kadang-kadang ya ada suka dan senangnya, biasa. Abi nak simpulkan orang-orang yang Abi nak sebut pada pertemuan kita di siang hari ini. Jadi dengan pendamping yang kedua yang memberikan 7 orang cahaya mata, 7 orang anak. Yang 7 orang anak ini kalau pada tuh sakit, daripada yang bernama Abidah, Aziza, Ahmad, Khairani, yang dengan panggilan Mama, tak pernah mengeluhkan tentang keadaan anak pada waktu Abi dalam program. Anak bincol, anak lebam, anak sakit, anak kemasukan bijian tasbih ke sini. Tak pernah kejutkan Abi di waktu dakwah. Itu Abi salut, Abi kagum dengan ketabahan dan juga dengan kesabaran daripada Mama Abidah saat ketika untuk membelah dan juga menjagakan anak Abi. Lahir yang pertama Nisbah, yang kedua Mohsin, hafal, yang ketiga Atoh, yang keempat Mujib, yang keenam yang kelima Mujib, yang kelima ulang-ulang Nismah, Mohsin, Atoh, Mujib, kemudian dengan Dhiyauddin, yang kelima, kemudian dengan Ulfa, yang keenam, dan juga yang barusan itulah bernama Alaaddin. Itu ketujuh-tujuhnya, 3 perempuan 4 laki-laki. Abi ucapkan juga terima kasih. Ini bukan berarti Abi nak mati awal, tidak, tapi takut kalau nanti kalian tidak tahu. Kalian tuh cuma tengok zahir saja, terus ngomongin itu dan ini, nanti berdosa kamu. Abi dapat pahala banyak karena dengan omongan daripada kalian yang di dalam dan juga di luar. Agar juga dengan kawan-kawan di sana pun juga tahu itu dengan peranan daripada Mama Abidah untuk menjagakan anak-anak Abi dan juga permulaannya pergi ke sana kemari itu bersama Abi, pergi ke Kelantan, pergi ke Pahang, pergi ke Kuching, pergi ke Sabah, keliling Malaysia, dan kadang-kadang juga pergi sampai ke Mesir.
Kemudian daripada tahun 2013 muncul yang namanya Bunda Nur Bidayah. Kenapa Bidayah? Sebab pada hari lahirnya beliau itu Syekh Nikmat Yusuf membangun madrasah Tarbiyah Adiniyah yang ada di Derang. Jadi dengan beliau itu dikasih nama dengan Nur Bidayah. Ini pendamping Abi ke sana dan kemari. Kenapa Abi panggil mana Abdullah, mana Omar, mana anak-anak, mana santri semuanya, supaya santriwati dan juga santri ikhwanisnya semuanya juga tahu tentang peranan orang yang ketiga sekarang ini. Kemana Abi pergi? Apakah sampai ke Kucing, apakah sampai ke Sarawak, apakah sampai ke Medan sekalipun, kalau memang pada gilirannya itu dengan Bunda Nur akan mendampingi Abi. Satu, supaya tampil. Abi yang tak nak ganti baju kadang-kadang, tapi gak dikasih. Abi tak mau, Mi ini masih cantik lagi, gak kena ganti bajunya. Maka baju Abi sekarang kalau Abi tak bawa baju pun lengkap Ustaz Ahmad. Itu enaknya bini tiga. Sini ada baju, sini ada baju, sana ada baju. Siapa yang tukang ayan, tukang sedekahkan baju Abi pada waktu Abi sedang di Sarawak? Bukan Umi, bukan juga Mama. Itu dengan Bunda. Alhamdulillah, untuk mengutip sumbangan kawan-kawan di Malaysia secara khusus, itu Bunda menjadi pendamping Ami. Selesai rumah itu dibangun, selesai bulan cicilan-cicilan kereta atau dengan bayaran-bayarannya. Bahkan ini juga diantaranya siapa pendamping Abi pada saat ketika itu? Bunda yang di situ. Supaya kawan-kawan ikhwan dan akhwat tidak meniri-nirikan antara istri Abi, tidak ada perbedaan antara putra-putri Abi dan juga dengan istri-istri Abi. Ketiga-tiganya Umi, Bek, Mama, tengah atau apa namanya? Hah? Penendang, kerandang, kelandang. Bunda penyerang. Bunda penyerang. Supaya nanti tak ada menyimpan, oh ini datang nyusul, ini datang seperti merangkap atau juga seperti merampas kerajaan seseorang. Tidak, tak ada seperti itu. Bagi Abi ketiga-tiganya memainkan peranan luar biasa dalam dunia dakwah. Tidak lupa juga ucapan juta-juta terima kasih yang tidak ada batasannya kepada akhi Al-Fadhil Syekh Ahmad. Ini bukan mau mati ya, minta maaf ya. Abi tetap yang mau 90 nih. Tapi takut kalau nanti Abi nggak sempat menyampaikan. Jadi supaya semuanya tahu. Di Malaysia tuh dengan kawan-kawan di Malaysia dulu pada Syekh Ahmad, Abi tidak pernah melupakan jasa daripada Pak Haji Jamal dengan acilnya, tidak pernah melupakan Haji daripada Pak Haji Ahmad Tiflahnya, itu yang membawa Abi ke Masjid USD dan juga dengan Abi diperkenalkan dengan masyarakat di sana. Lahir generasi yang walaupun mereka sudah alim-alim tapi bertalaki ilmu dan adab dengan Abi di Masjid USD, seperti dengan seumpama Ustadz lah, seperti dengan seumpama Ustadz Dul, bukan yang ada yang Ustadz Mahathir Dul. Ustadz Mahathir, seperti Ustadz Mahathir, itu semuanya generasi pada tahun 2003-an. Jadi dengan Haji Ahmad Tiplanya, dengan Haji Idulnya, Abi pernah ngutang duit dengan beliau sampai pada kira-kira dalam 100 jutaan tanpa jaminan. Kemudian Abi kan berikan jaminan. Abi kelang kabut pikirkan bagaimana dengan dorong, macam mana dengan pendanaannya. Langsung masuk uang 20.000 RM 70 juta dengan duit kita. Abi tenang-tenang saja, tidak perlu pikirkan tentang pendanaan, sebab ada dana yang besar nanti akan diberikan sama Haji Idul. Pun juga terima kasih. Tidak terkecuali dengan admin kita Bang Saudusi, datang malam mereka tunggu di airport, datang jam 3 pagi mereka sudah standby. Bang Azri, Bang Aib, di semuanya kumpulan-kumpulan yang bergerak dalam dunia dakwah. Abi juga ucapkan juta-juta terima kasih kepada kalian. Terima kasih daripada Abi tidak ada apa-apanya. Haji Sarom, bongol kata Haji Sarom. Kalau seandainya tawaran seperti itu tuh kau sia-siakan saja. Jadi pada waktu itu kata Haji Ahmad nih Datuzul mau ngasihkan sebidang tanah untuk bangun pondok pesantren, untuk bangun mahat ali, pengajian tinggi ilmu agama. Jadi dengan beliau siap untuk membangunkan untuk segala fasilitas, untuk segala keperluan yang diperlukan. Saya cuma 3 coret-coret saja lagi, posisikan rumah di mana, kemudian aula di mana, asrama di mana, kantin di mana, dapur di mana. Jadi pada waktu itu Abi tanya kepada Haji Sarun, Ji gimana Ji? Kata Haji, bodoh kalau tidak diambil, orang sudah tawarkan seperti itu. Jadi dengan kita secara free of charge semuanya. Mau apa lagi? Semuanya gratis.
itu kalau dihitung-hitung bangunan itu semuanya udah mencapai hampir tidak kurang daripada dalam 35 miliar. Kalau bangun kita ini keseluruhan Abi itu hitung mungkin kira-kira dalam 10 ke 15 miliar ada daripada pembangunan yang pertama sampai pada bangunan yang sekarang. Jadi kepada Datuk Zul setelah bangun kan tahu langsung, nggak pernah menanyakan bagaimana programnya, bagaimana keadaannya, bagaimana bangunannya. Jadi diserahkan bulat-bulat pondok dengan lokasi tanah tadi itu kepada kami dan secara khusus kepada Bang Hafiz yang memang betul-betul banyak membantu dan juga banyak menolong perjalanan Mahat sehingga dengan kami atau dengan kawan-kawan di sana dapat meluangkan waktu untuk mengajar top, itukah besar kita ini mengajar mutlakan sehingga untuk urusan tiket pulang pergi itu diantaranya beliau tuh mana tadi beliau tadi udah keluar kah? Pada waktu itu dibelikan tiket pulang pergi tuh beliau sana tuh dibelikan tiket juga kalau tidak pergi pun pulangnya. Masya Allah tabarakallah kalau tak banyak pun tapi yang secara pasti ada. Siapa yang ambil berat tentang kami kita daripada Mahat Azim? Itu adalah saudara kita Bang Hafiz daripada Malaysia. Alhamdulillah sehingga semuanya berjalan dengan baik. Anda mungkin tidak pernah lupa, orang yang tidak pernah lupa dan tidak akan lenyap daripada ingatan Habibur Rahman. Urusan tiket Habibur Rahman yang berikan tiket sebelum dengan Bang Dayat dan juga sebelum dengan Bang Azri. Habib kadang berutang duit dengan Habibur Rahman. Dia banyak duit Ustaz Ahmad. Dia pertama banyak duit, kemudian yang kedua dia orangnya hemat, jimat. Masya Allah tabarakallah. Jadi kalau seandainya baju bisa dipakai untuk 3 tahun, dengan beliau bisa jadi 6 tahun. Masya Allah tabarakallah. Tapi yang lebihnya itu dipinjamkan kepada kawan-kawan. Hampir ramai kawan-kawan yang pinjam duit dengan saudara kita Habibur Rahman. Dan juga tidak Abi lupakan orang yang pertama yang membangunkan Abi rumah di Malaysia. Itu adalah Ustadz Subki. Sampai ada di antara daripada kumpulan yang Abi sebut namanya sebelum tadi itu heran. Tidak apa-apa orang tahu gak masalah. Supaya anak-anak Abi tahu secara khusus. Supaya dengan mereka tahu kedepannya seperti apa untuk menyantuni orang-orang yang pernah berjasa baik kepada Abi, Umi, Mama, dan Bunda. Yang dikatanya Ustaz Subki, Abi pikir iseng-iseng saja. Saya nak bangun rumah. Kan saya bilang serius kan siapa yang nggak mau dibangunkan rumah? Dibangunkan rumah. Pak Yusuf antar 5 orang tukang pakar spesialis dengan ketukangan dengan bidangnya masing-masing. Rumah itu terbangun kira-kira dalam 6 bulanan. Tempat yang Abi tumpati dengan Mama beberapa waktu itu di Kelantan. Tahu Ustaz Subki ini kasih tawaran yang luar istimewa kepada Abi. Abi rasa semuanya terutang jasa dan itu tidak banyak orang yang tahu. Abi bisa nggak ngajar buka pengajian tapakuh di Kelantan? Nanti saya gaji Abi daripada uang zakat. Kira-kira dalam 10 ribuan. Sebulan 10 ribu. Nanti kata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 10 ribu. Tapi kalau kata belas 10 ribu itu masih belum cukup, saya tambahkan. Sampai bulanan saya tuh yang tahu Dayat tahu, Sarip tahu. Jadi kamu pikir Abi datang sini bawa duit wakaf belur? Enggak, Abi juga bawa duit Abi. Abi dapat tunjangan gaji 15 ribu daripada Ustaz Subki tiap bulan. Makanya tuh lahir Innova, Avanza, kemudian dengan pot, kemudian dengan kereta kita, mobil-mobil yang muncul berikutnya sebelum diambil oleh sahabat-sahabat kita di Kuala Lumpur atau juga di Pahang. Jadi tiap bulan selesai pengajian daurah tapakuh 8 hari, 7 hari saja. Kadang-kadang kurang daripada 7. Datang bawa duit. Sini 15 ribu RM Ustaz Ahmad. Senang lah biar alhamdulillah kalau nggak ngajar ke sana kemari pun, kalau tidak ada jaringan bisnis pun dengan 15 ribu. Sehingga orang tertanya-tanya, kok macam mana Syekh ini bisa bangun rumah, bisa bayar bulanan mobil, bulanan kereta? Itu ceritanya. Supaya kamu tuh tidak, ini mesti uang mahal yang diambil. Dosa nanti Abi dapat pahala kalian, pahala yang berlipat ganda. Itu yang Abi masukkan tentang masalah tadi itu. Jadi selepas itu diantara daripada orang yang berjasa juga dengan Abi di sana, semua santri-santri Abi yang ada di Malaysia, tidak terkecuali Bang Suhaimi dengan Haji Harisnya, dengan doktornya, dengan Haji Akmal Kamalnya,
yang ada di Senauf dan juga di Kucing, Haji Amni dan lain sebagainya. Di sini yang paling banyak berjasa dengan Abi Ustadz Aman. Kalau tidak pondok tidak akan stabil. Tidak ada yang namanya Mahat Anur dan juga tidak ada cawangan yang ada di Malaysia. Kalau keadaan pondok ini tidak stabil dengan Umi dan juga dengan Ustadz Ahmad. Supaya anak-anak Abi Abdullah Umar, mana Abdullah Umar? Supaya mereka tahu tentang peranan mereka ini untuk ke depan nanti. Tidak terkecuali juga dengan jasa baik daripada Pak Haji Yusuf. Banyak bantu. Abi kalau keluar kekurangan duit atau ada keluhan apa-apa, Abi macam seperti bapak enggak juga, abah enggak juga, teman enggak juga, sepupu enggak juga. Memang tidak ada hubungan keluarga. Coba lihat, beliau kan hitam kan, aku putih kan. Kami enggak ada hubungan nasab, enggak ada hubungan darah, enggak ada hubungan keluarga. Tapi ternyata junudun mujannada, merupakan arwah mujahadah yang Allah himpunkan sejak pada alam akhirat dahulu. Mudah-mudahan akan abadi sampai pada hari pembalasan nanti. Jadi Abi tidak ada rasa segan-segannya minta bantuan dengan beliau. Apakah pada masa lockdown ini mungkin nanti keluar lagi dananya itu insyaallah. Insyaallah tabarakallah. Juga dengan kawan-kawan yang lainnya selain daripada Pak Yusuf banyak. Jadi sekarang sudah mulai diambil alih oleh kawan-kawan musaidin untuk membantu Abi di sini untuk mengisi pengajian dengan tapakoh pada saat ketika mereka berada di luar. Ini sengaja Abi ucapkan sebab kenapa? Sebab Abi punya angan-angan usia panjang. Takut kalau dengan usia panjang nanti tak punya peluang untuk memperkenalkan kepada kalian tentang peranan daripada 3 orang bidadari tadi itu. Dan juga dengan Abi di hati Abi ada ketiganya di sini. Yang 4 belum dapat tempat lagi. Tidak usah didoakan, cukup 3 saja cukup. Sebab kenapa? Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil dan sukakan perkara yang ganjil. Jadi 3 itu dah cantik, masya Allah, tabarakallah. Begitulah dengan anak-anak, begitulah dengan kawan-kawan semuanya. Kawan-kawan Musaidin, Nuridanya, Bang Topinya, Bang Mansurnya, Bang Masturnya yang tidak mengenal bahasa lelah, letih, legoh, jenuh, malam-malam buat kerja. Macam seperti kawan-kawan yang sekarang ini itu seperti dengan Gunawan, seperti dengan Yasin, enggak urusan kena marah ke subuhnya. Yang penting kita buat kerja dulu. Yang penting kawan-kawan bisa makan, ikut murehan dan juga ikut program buka puasa dan juga program makan bersama di waktu sahur. Dan juga di antara daripada yang paling banyak berjasa, mudah-mudahan mereka yang habis sebut nama-namanya tadi itu di antara daripada orang-orang saya daripada kalian yang Allah karuniakan umur sampai 90 tahun. Persilahkan daripada mana-mana saja terpulang kepada sampean, kata Allah, aku persilahkan kamu untuk membawa mereka masuk ke dalam surga, tapi dengan catatan pitaatin dalam dunia dan juga dalam dunia ibadah. Maka dengan kawan-kawan yang sudah pernah bersama Abi, bersama para masyayikh, malam hari kemarin salah satu daripada ulama besar kita daripada Malaysia bernama Datuk Ismail Kamus dipanggil oleh Allah pada jam 12.30 malam kemarin, dan mungkin disembiangkan pada siang hari tadi itu dikatakan 25 tahun yang lalu nggak ada yang namanya Don, yang namanya Nurdin, nggak ada yang namanya profesor siapa, Datuk siapa, kiai siapa, Datuk Zainal, Datuk, tak ada yang mengisi TV Malaysia pada saat ketika itu. 2 orang figur utama, Datuk Harundin dan Datuk Ismail Kamus, yang dipanggil Allah pun juga pada waktu yang sama. Kalau dengan Tuan Guru Abdul Aziz meninggal dunia pada malam atau pada siang hari Jumat, Datuk Harundin pun juga pada siang atau pada malam Jumat, dan juga dengan Datuk Ismail Kamus. Jadi dengan kita tidak tahu dengan umur, tapi yang sangat pasti di antara daripada peluang untuk tetap kita mendapatkan pahala bakti dan setia kepada kedua ibu bapa kita, antabarra ahla wuddi abika, kau berbuat baik dengan kenalan-kenalan baik daripada orang tua kamu.